Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 21 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya pengalaman Zakeus menjadi bagian kami. Kami bertobat dan menerima Kristus dengan sukacita tinggal dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Sabtu 21 Oktober 2023 berjudul Zakeus menerima Dia dengan sukacita. Ayat inti kita diambil dari Lukas 19 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Banyak gerobak dalam perjalanan menuju pesta melewati Yeriko. Kedatangan mereka selalu merupakan saat perayaan. Namun kini ada ketertarikan yang lebih besar yang menggugah masyarakat. Diketahui bahwa Rabi Galilea yang baru-baru ini menghidupkan Lazarus termasuk di antara kerumunan. Dan meskipun tersebar luas desas-desus mengenai rencana jahat para imam, orang banyak sangat ingin memberi penghormatan kepadanya. Zakeus telah mendengar tentang Yesus. Laporan tentang Dia yang telah membawa dirinya dengan kebaikan dan kesopanan terhadap kelompok-kelompok terlarang telah menyebar jauh dan luas. Dalam diri kepala pemungut cukai ini timbul kerinduan akan kehidupan yang lebih baik. Berita disiarkan di seluruh Yeriko bahwa Yesus sedang memasuki kota. Zakeus bertekad untuk menemui Dia. Jalanan ramai. Dan Zakeus yang bertubuh kecil tidak dapat melihat apapun di balik kepala orang-orang. Tidak ada seorang pun yang mau memberi jalan baginya. Maka, sambil berlari sedikit di depan orang banyak, ke tempat pohon ara yang bercabang lebar menaungi jalan, pemungut pajak yang kaya itu naik supaya dapat duduk di antara dahan, di mana ia dapat mengamati prosesi yang lewat di bawah. Kerumunan itu mendekat dan akan melewatinya. Dan Zakeus mengamati dengan penuh kerinduan untuk melihat sosok yang ingin ia lihat. Tiba-tiba, tepat di bawah pohon ara, sekelompok orang berhenti.
Kelompok di depan dan di belakang terhenti. Dan seseorang melihat ke atas yang pandangannya seperti membaca jiwa. Hampir meragukan perasaannya, pria di atas pohon itu mendengar kata-kata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Orang banyak memberi jalan, dan Zakeus berjalan seperti dalam mimpi. Memimpin jalan menuju rumahnya sendiri. Kristus pergi ke rumahnya untuk memberinya pelajaran kebenaran, dan untuk mengajar seisi rumahnya tentang hal-hal kerajaan. Mereka telah dikucilkan dari sinagog karena penghinaan dari para rabi dan jamaah. Namun sekarang, sebagai keluarga yang paling disayangi di seluruh Yeriko, mereka berkumpul di rumah mereka masing-masing di sekitar guru ilahi dan mendengar sendiri kata-kata kehidupan. Dikutip dari The Desire of Ages halaman 552-556. Sekian bacaan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Dalam diri Zakeus timbul kerinduan untuk kehidupan yang lebih baik. Zakeus bertobat. Karenanya dia mau bertemu dengan Yesus. Roh Nubuat menjelaskan dalam From Heaven with Love halaman 367 paragraf 2 yang berbunyi, Zakeus telah mendengar tentang Yesus. Laporan kebaikan dan kesopanannya terhadap golongan-golongan yang terlarang telah menyebar jauh dan luas. Yohanes Pembaptis telah berkhotbah di Sungai Yordan dan Zakeus telah mendengar tentang panggilan untuk bertobat. Zakeus telah mendengar bahwa Yesus baik kepada semua golongan, termasuk golongan pemungut cukai seperti dirinya. Dan sekarang, Zakeus mendengar panggilan bertobat bukan lagi dari Yohanes Pembaptis, tetapi dari Yesus, dan itu membangkitkan harapan dalam dirinya. Roh Nubuat melanjutkan dalam Signs of the Times tanggal 11 Juni tahun 1896 paragraf 4 yang berkata, Zakeus telah mendengar tentang karya kemurahan Kristus, telah mendengarkan pengulangan ajarannya yang menakjubkan, dan ingin sekali melihat Kristus secara langsung. Perkataan Juru Selamat yang telah disampaikan kepadanya oleh mereka yang telah mendengarkannya, telah menyentuh hatinya dengan dalam, dan menyadarkan dia bahwa dia perlu memperbarui kehidupannya. Inilah sebabnya Zakeus ingin melihat Yesus. Tapi sayangnya tubuhnya pendek dan sulit baginya untuk melihat Yesus di keramaian. Maka sambil berlari sedikit di depan orang banyak ke tempat pohon ara yang bercabang lebar menaungi jalan, pemungut pajak yang kaya itu naik supaya dapat duduk di antara dahan, agar dia dapat melihat Yesus lewat nantinya. Dan benar, saat Yesus lewat, Zakeus dapat melihat Yesus, dan tidak hanya itu, Yesus pun berhenti dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam From Heaven with Love halaman 368 paragraf 4. Zakeus telah diliputi perasaan sangat tidak layak oleh sikap merendah Kristus yang membungkuk kepadanya. Sekarang, kasih kepada guru yang baru ditemukannya membuka segel bibirnya. Dia akan mengumumkan pertobatannya. Di hadapan orang banyak itu, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Apakah Zakeus bertobat saat menerima Kristus di rumahnya? Oh tidak. Roh Nubuat menyatakan dalam Signs of the Times tanggal 11 Juni tahun 1896 paragraf 9 yang menyatakan, sebelum Zakeus memandang wajah Kristus, dia telah memulai pekerjaan untuk menjadikan dia nyata sebagai orang yang benar-benar bertobat. Sebelum dituduh manusia, dia sudah mengakui kesalahannya. Dia telah menyerah pada pekerjaan Roh Kudus yang meyakinkannya. Dalam penjelasan lainnya dikatakan,
From Heaven with Love halaman 368 paragraf 6 berbunyi, sebelum Zakheus memandang wajah Kristus, dia telah mengakui dosanya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, sebelum Zakheus naik ke atas pohon untuk melihat Yesus dan bertemu Yesus, Zakheus telah bertobat dan mengakui dosanya. Sehingga saat dia menjamu Yesus di rumahnya, pengakuannya itu adalah buah dari pertobatannya. Dari peristiwa ini, para murid memahami akan satu hal. Humble Hero halaman 255 paragraf 2 menyatakan, sekarang para murid melihat demonstrasi dari kebenaran kata-kata Kristus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27. Mereka melihat bagaimana melalui kasih karunia Allah, seorang kaya dapat masuk ke dalam kerajaan. Bagi manusia di zamannya, Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang tidak punya harapan. Dia dibenci orang. Bagi banyak orang di zaman itu adalah mustahil bagi Zakheus untuk bertobat. Tetapi tidak demikian bagi Allah. Bagi Allah, Zakheus masih punya harapan untuk bertobat, dan itulah yang terjadi. Oleh mendengar tentang anak Allah, Zakheus mengalami pertobatan. Dan tidak hanya bertobat, Zakheus menyatakan pembaharuan. Sebab pertobatan sejati adalah pertobatan yang diikuti oleh pembaharuan. Zakheus langsung umumkan pengembalian kepada yang dia peras serta membantu yang miskin. Pertobatan itu bukan tampilan luar, tetapi dorongan dari dalam hati, karena prinsip-prinsip sorga diam dan bekerja di dalam hatinya. Saudaraku dalam Tuhan, Yakub harus bergumul dengan Yesus dalam mengakui dosa-dosanya agar mendapatkan pengampunan. Tetapi Zakheus tidak. Dia baru dengar tentang apa yang Yesus katakan, Zakheus langsung bertobat. Padahal belum bertemu. Dan pada saat bertemu, Zakheus langsung nyatakan pembaharuannya. Itu sebabnya Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Mengapa disebut anak Abraham? Karena Abraham adalah bapa orang percaya, dan itulah yang Zakheus alami. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Inilah Zakheus. Karenanya, Conflict and Courage halaman 302 paragraf 6 berkata, ketika Kristus diterima sebagai juru selamat pribadi, keselamatan datang kepada jiwa. Zakheus telah menerima Yesus, bukan hanya sebagai tamu yang lewat di rumahnya, namun sebagai pribadi yang tinggal di bait jiwa. Bait jiwa adalah hati kita. Inilah rahasia pertobatan dan pembaharuan Zakheus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menuduhnya sebagai orang berdosa, tetapi Yesus mengenalinya sebagai anak Abraham, sebab Zakheus telah menjadi milik Kristus. Karena Kristus tinggal dalam bait jiwa Zakheus. Inilah rahasia sukacita Zakheus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, bukalah pintu hati kita, yaitu bait jiwa kita, dan terima Kristus oleh kehadiran Roh-Nya, maka pertobatan, pembaharuan, dan sukacita Zakheus menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini melalui pengalaman Zakheus. Kami perlu seperti Zakheus. Oleh karena pendengaran kami diyakinkan dan akhirnya bertobat meskipun belum bertemu dengan Kristus. Dan pada waktu bertemu, pernyataan pembaharuan dinyatakan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, dalam bait jiwa kami boleh mengalami apa yang Zakheus alami. Bertobat dan menyatakan buah-buah pembaharuan. Sehingga bila mana Kristus datang kedua kali, kami semua boleh diselamatkan.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.